Hai semuanya, apa kabar? Gimana? Udah kelihatan hasil dari face message-nya? Udah kelihatan hasil face yoganya? Udah dong, pastinya udah ya. Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan untuk kamu yang udah subscribe, aku kasih jempol 2. Hari ini kita mau bahas tentang faktor penyebab wajah asimetris. Belum ngelakuin face message, kamu harus tahu dulu ya, apa saja faktor penyebab dari wajah asimetris. Buat kamu yang wajahnya simetris, jangan selalu berbangga diri, karena bisa jadi kamu akan punya wajah asimetris kalau ngelakuin faktor penyebabnya. Nah, buat kamu yang wajahnya asimetris, jangan berkecil hati, karena hari ini aku mau bahas tentang faktor penyebabnya, dan kamu harus ngurangin kebiasaan-kebiasaan itu ya, harus ngurangin faktor penyebabnya, sehingga bisa mencegah wajah kamu gak semakin parah asimetrisnya. Oke, gak usah lama-lama, ayo kita bahas faktor penyebab dari wajah asimetris. Sebelum kita bahas faktor penyebabnya, perlu banget untuk tahu pengertian dari wajah asimetris ya. Jadi, wajah asimetris adalah kondisi di mana wajah kita mengalami perbedaan antara sisi kanan dan sisi kiri. Secara nggak langsung ditarik dari tengah, dari pangkal sini sampai daerah dagu sini, dari dahi ke dagu, tidak sama ya antara kanan dan kiri. Nah, hal ini biasanya itu bisa terjadi secara turun-temurun, bisa juga dialami oleh mereka yang punya habit atau kebiasaan yang buruk. Mungkin kebiasaan buruk ini kamu salah satunya. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu dilakukan secara berulang ya, bukan cuman sehari atau 2 hari terus berbeda. Begitu juga ketika kita ngelakuin face message, harus dilakukan secara berulang, konsisten, disiplin, dan terlalu sabar untuk menunggu hasilnya. Jangan langsung minta instan, oke? Kalau kamu minta instan, bukan di sini, bukan dengan cara face message, bukan dengan cara face yoga, bukan dengan cara totok wajah, bukan dengan cara facelifting, tapi langsung treatment aja di beberapa klinik kecantikan. Langsung hasilnya nyata. Kalaupun kamu treatment di klinik kecantikan, masih harus menunggu 1-2 minggu untuk hasilnya lebih maksimal, dan dilakukan juga secara berulang. Sama juga dengan face message, nggak ada hasil yang instan. Mie instan aja harus direbus dulu kalau mau makan ya. Oke. Yang pertama, penyebab dari wajah kamu nggak simetris itu adalah tidur miring satu sisi, baik kanan maupun kiri. Jadi, semisal kita tidur miring satu sisi di sebelah kiri atau kanan, maka alhasil wajah kita akan tertekan. Ibaratnya gini, kita punya bantal ya di sini. Kita tidur. Ketika kita tidur, maka posisi wajah akan seperti ini. Dan di sebelah mata, di daerah mata sini, akan timbul kerutan baru, begitu juga pipinya akan lebih tertekan, bibirnya akan lebih naik, alisnya pun juga akan lebih naik. Sedangkan sisi yang satunya, ini kondisinya normal, nggak ada pergeseran perubahan di wajahnya. Paham ya? Jadi, secara nggak langsung, wajah asimetris itu lebih banyak orang akan miring satu sisi. Entah alasannya apa saja, tapi kecenderungan mereka akan lebih terbiasa untuk tidur miring satu sisi, baik kanan maupun kiri. Sebenarnya, untuk tidur miring satu sisi itu diperbolehkan jika miringnya sebelah kanan ya, karena setahu aku posisi paru-paru kanan itu lebih besar daripada yang sebelah kiri. Selebihnya mungkin kalian bisa komen ya, kenapa kok diperbolehkan miring sebelah kanan. Nah, faktor yang kedua adalah ngunyah satu sisi. Biasanya dengan alasan yang berbeda-beda. Yang pertama karena giginya berlubang, yang kedua karena terlalu kebiasaan ngunyah satu sisi, yang ketiga karena giginya sakit atau bagaimana, itu beberapa kondisi itu bisa dialami oleh semua orang. Misal kita ngunyahnya di sisi sebelah kanan, tuh, secara nggak sadar otot sebelah kanan akan bergerak lebih banyak ketimbang yang sebelah kiri, bener ya? Tuh. Ketika kita ngunyah yang sebelah kanan, ototnya akan lebih bergerak yang sebelah sini ke sebelah kanan, maka akan cenderung lebih besar untuk sebelah kanan, sedangkan sisi yang sebelah kiri itu akan lebih cenderung lebih tirus. Namun untuk beberapa kasus dokter gigi tidak menyarankan untuk ngunyah satu sisi karena bisa menimbulkan karang gigi, dimana ketika kita ngunyah sebelah kanan,
maka yang sebelah kiri ini akan mengumpulkan air liur lebih banyak sehingga penumpukan lebih banyak di sini. Nggak tahu lebih detailnya, tapi buat kamu yang tahu langsung aja komen di bawah ya, takutnya aku salah informasi. Faktor penyebab yang ketiga yaitu menopang pipi. Ini sama halnya kayak tidur miring satu sisi ya, justru mungkin lebih banyak dialami oleh semua orang karena ketika kita capek otomatis kita akan menopang pipi seperti itu ya. Ketika kita menopang pipi maka timbul juga di beberapa kerutan di mata, pipinya juga akan lebih tertarik, bibirnya juga akan lebih tertarik. Masalahnya biasanya seseorang yang tidur miring satu kanan, satu kiri, dia akan kecenderungan pegang wajahnya pun juga di posisi yang sama. Jadi ketika tidurnya miring ke kanan, maka nanti menopang pipinya juga sebelah kanan. Hal itu terus berulang ketika dilakukan oleh beberapa orang. Jadi untuk kamu yang masih ngelakuin kebiasaan itu, mulai sekarang dibiasakan untuk dikurangin dan juga dihilangkan kalau bisa dihilangkan ya. Ada 3 faktor penyebab wajah kamu bisa asimetris. Dari kebiasaan-kebiasaan itu jika dilakukan secara berulang maka akan menimbulkan perubahan di wajah kita. Kalau dilakukan secara 1-2 kali mungkin nggak akan terasa perbedaannya, tapi jika dilakukan secara terus menerus, secara nggak sadar wajah kita akan mulai berubah. Nah, dampaknya adalah ketidakpercayaan diri pada seseorang. Biasanya orang yang punya wajah asimetris itu cenderung punya angle foto sendiri, yaitu dimana dia nggak berani foto angle kanan maupun angle kiri karena dia ngerasa punya satu angle saja, nggak punya 2 angle atau bahkan banyak gitu ya. Dan kemudian untuk beberapa orang juga nggak percaya diri kalau pakai kamera belakang karena dia nggak bisa melihat posisi wajahnya sendiri bagaimana. Untuk kondisi wajah asimetris parah butuh waktu yang cukup lama juga untuk ngembaliinnya dengan cara ngurangin kebiasaannya, rutin ngelakuin face massage, rutin ngelakuin face yoga dan sebagainya. Tapi untuk mereka yang punya asimetris yang masih minim, mungkin dengan cara mengurangi kebiasaannya aja itu udah mulai berkurang ya. Mungkin hal tersebut dianggap biasa untuk di beberapa orang, tapi untuk orang yang punya wajah asimetris, hal itu menjadi sebuah concern atau sebuah fokus untuk merubah wajahnya. Dari faktor-faktor penyebab itu, mana yang masih kamu lakukan? Mulai sekarang dikurangin ya, kalau bisa dihilangkan. Ketika kamu mengurangi atau menghilangkan kebiasaan itu, maka wajah kamu akan lebih cepat untuk simetris. Tapi ketika kamu face yoga tapi kebiasaannya masih sama, maka hasilnya akan lebih lambat. Hasil setiap orang itu berbeda-beda, ada yang 1 minggu kelihatan, ada yang 1 bulan kelihatan, ada beberapa tahun baru kelihatan. Jadi tetap semangat dan konsisten ya. Nah, itu dia faktor penyebab dari wajah asimetris. Dari beberapa faktor tersebut, mana yang masih kamu lakukan? Tulis di kolom komentar ya. Dan sekali lagi aku ingatkan, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan ketika aku ngupload video baru. Dah!